Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 17 Desember 2024. Kita akan kembali share ya analisa secara teknikal menggunakan metode Smart Money Concept di market gold atau di XAU ya. Oke, mari kita langsung ke time frame di daily. Kemarin di time frame daily pergerakannya nggak terlalu banyak ya, walaupun ada news ya, kemarin ada news. Itu pergerakannya hanya sebatas 200 pips atau $20 per troy ounce. Ya, ini setelah ada 3 bullish candle, kemudian ada 2 bearish candle. Ini nampak sebuah koreksi dan dia kembali ke area ini, menjadi balik lagi ke area sideways-nya ya. Ini kan sebuah sideways kemarin, kemudian ini lagi turun ke sini. Nah, ini ada kemungkinan memang ada sedikit sideways, mungkin nggak lama ya, karena kan biasanya menunggu FOMC itu memang marketnya tidak terlalu volatile. Nah, nanti setelah ada FOMC besok ya, FOMC itu berarti Kamis dini hari ya, besok itu juga ada news. Nanti kita akan coba cek ya newsnya di Forex Factory. Oke, di time frame daily seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak ada yang terlalu volatile ya. Jadi pergerakannya nggak impulsif kemarin. Hari ini open market itu di harga 2652.94, kemudian high-nya sementara masih 2646 ya. Hari ini seperti itu ya. Kemudian kita coba turun time frame di 4 jam. Di time frame 4 jam, setelah kemarin ambil buy side liquidity, ini kan masih sweep ya, di 4 jam ini masih menjadi liquidity. Area yang dituju terus terang kalau untuk 4 jam itu kemarin saya sudah singgung di weekly analisa, arahnya menuju ke sini ya, ke sell side liquidity, akan membentuk sebuah break of structure. Kalau ini sebuah swing yang berhasil ya, bukan menjadi swing yang gagal. Akan tapi kalau ternyata ini swingnya menjadi swing yang gagal, maka harga kenaikan ini mungkin bisa menembus all time high baru. Tapi ya kita lihat kemungkinannya seperti apa ya. Nah, di 4 jam artinya untuk strukturnya sudah nampak jelas bahwa ini memang bearish ya. Coba kita kembali ke daily, tadi agak lupa saya nggak singgung ya. Ini untuk daily-nya masih dalam area range ya. Jadi inside bar, ini menjadi inside bar-nya. Jadi antara harga 2693 sampai 2645. Manakala harga ini berhasil break ya, breakout dari entah itu break atas maupun break bawah, maka itu akan melanjutkan penurunannya atau melanjutkan kenaikannya kalau untuk di daily ya. Yang jelas untuk candle daily kemarin berhasil ambil liquidity low daily. Kemudian kemungkinan untuk hari ini saya memprediksi adanya kekuatan untuk naik ya, minimal sampai high previous daily high atau PDH di hari sebelumnya itu di harga 2664.45. Itu untuk yang di daily-nya ya. Oke, saya tadi pagi semalam ya dapat setup itu ngebuy. Jadi saya sudah sampaikan di VIP, sedang running ya. Kemarin itu saya bikin di mana ya, Pepperstone ya kalau nggak salah. Itu di sini kita dapat masih profit ya. Jadi entry-nya di 2647. Nanti kita akan sampaikan bagaimana saya menemukan setup itu ya, seperti biasa. Ini sedang running, tadi sempat sampai 90 pips. Nah, ini sedang running 60 pipan ya. Ini sudah TP parsial, stop loss-nya sudah taruh di PP break even ya. Jadi misalkan ini turun ya, kita nggak kehilangan apa-apa ya. TP-nya sudah parsial, jadi ya sudah ada sebagian yang sudah kita ambil profitnya. Oke, kita balik lagi ke forex.com ya. Untuk di 4 jamnya, untuk di 4 jam ini sebentar, 4 jam ini sudah ambil area order block. Ini order block ya, ini order block. Saya hapus dulu yang ini ya. Jadi
dia masuk ke area order block. Ini kan order block nih. Order block yang diikuti imbalance itu menjadi area atau POI yang bagus untuk entry. Jadi masuk, kemudian ada rejection. Ini tadi pagi jam kemarin ya, semalam ya, jam berapa ya, 6.18 itu jam 6 ya. Jam 6 itu naik hari Senin itu, kemarin kan saya nggak bikin video analisa ya, naik itu 181 pips atau 18 dolar per troy on. Walaupun di dailynya tadi hanya seperti itu ya, candlenya kecil, tapi kalau kita turunkan time frame juga gerakannya juga lumayan lah kalau untuk di time frame yang lebih kecil. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan ada 3 tipe ya, ada 3 tipe taking profit ya. Yang pertama, jadi ketika setup kita sudah running atau tradingan kita sudah floating profit, itu yang kita lakukan bisa untuk taking profit itu membidik ini yang sering saya lakukan ya, membidik area break of structure lanjutan ya, karena kita tradingnya menggunakan trading range. Kemudian cara yang kedua, TP-nya itu menggunakan SND. Jadi SND to SND, baik itu supply maupun demand ya, untuk area taking profitnya. Kemudian cara yang ketiga, itu kita menggunakan TP-nya itu fix RR. Jadi bisa 1:2 atau 1:3. Kita lihat sejauh mana struktur itu terbentuk ya. Fix RR ya, fix RR ini tergantung dari backtest teman-teman. Lotnya juga disesuaikan. Kalau memang sudah profit untuk target harian atau target mingguan ya bisa di close. Itu seperti itu ya, biar kita tuh tradingnya pelan-pelan ada grow up ya, jadi ada compounding seperti itu ya. Ya kalau fix RR 1:2 itu kan juga sudah lumayan bagus ya. Kalau misalkan 5 kali trade, 3 kali stop loss, 2 kali profitnya dapat 4, 3 SL, jadi 3/4 masih dapat 1 R. Kalau misalkan kita menggunakan 1:2 dari 5 kali trading, 3 stop loss, 2 taking profit. Jadi untuk cara ini bisa diterapkan buat teman-teman ya. Misalkan sudah dapat 1:1 ya, stop lossnya bisa digeser ke area BEP atau break even atau area NT, atau ya dikasih SL plus dikit lah. Jadi kalau misalkan dia balik ke area itu ya kita masih profit walaupun nggak banyak gitu. Tapi secara psikologis ya itu lebih nyaman ya. Tapi ini tergantung teman-teman ya, tergantung teman-teman bagaimana stylenya masing-masing. Ini hanya sebuah tips aja yang saya lakukan tuh seperti ini ya. Jadi kita akan pelan-pelan mendapatkan profit yang stabil atau ya konsisten lah gitu ya. Walaupun nggak terlalu banyak, tapi kita bisa grow pelan-pelan ya, daripada hanya scalping 20 pips, 10 pips taking profit tapi SL nya 50 pips, 100 pips, itu kan nggak worth it. Kalau misalkan kena stop loss ya habis kan lama-lama gitu ya. Jadi 3 tipikal kita untuk taking profit itu seperti itu. Oke. Saya tadi udah janji ya, setelah di VIP saya sudah kirim analisanya. Sekarang saya akan coba jelaskan bagaimana saya menemukan setup itu di time frame M5 ya, di time frame M5 ya. Oke, sebentar. Kalau di time frame H1 itu justru ini sebenarnya break of structure bullish ya di eksternalnya. Kemudian kita coba tarik dari Vibo, ini sudah ada trading range ya. Ini sudah menyentuh area 62 atau golden ratio ya. Oke. Kita coba ke time frame M5 ya, langsung aja. Di time frame M5 ini yang kemarin saya temukan setupnya itu seperti ini. Jadi yang pertama kali kita cari seperti biasa pullbacknya ya. Pullback. Ini pullback high, pullback, sini pullback, kemudian ini menjadi inducementnya, kemudian ini low valid break, ini sweep ya, sudah bos, sudah valid, kemudian ini pullback gak diambil, lalu pullback gak diambil, ini pullback terakhir ya, ini menjadi inducement, low valid di break body menjadi
break of structure. Kemudian break of structure ini di break menjadi change of character. Jadi kita yang tadinya bearish sekarang berubah menjadi bullish di M5 ya, change of character. Kemudian coba kita lihat ini high-nya. Oke, berapa harganya? 0.72, ini 0.71. Berarti nggak ngambil ya. Ini di forex.com ya. Kalau di Owanda kayaknya ngambil high-nya. Oke, kita sementara pakai ini dulu karena saya melihatnya di forex.com ini. Kemudian apakah ada struktur lagi? Nah, nggak ada. Ini menjadi inducement ya di M5. Inducement artinya sudah ada trading range ya. Sudah ada trading range, low valid di sini, high validnya berada di sini. Coba ulang lagi. Apakah ada pullback? Low nggak ada. Ini nggak ada, di sini aja, di sini inducementnya. Kemudian saya tarik Fibonacci ya, saya Fibonacci, kemudian saya lihat apakah ada point of interest. Saya melihat adanya order block. Ini ada order block. Nah, ini order block. Order block di sini saya entry-nya di Fibo 79 ya. Jadi yang pertama di OTE saya juga entry, di Fibo 79 saya juga entry. Ini saya entry di sini. Stop loss di sini 48 50, hampir 50 pips. Nah, ini yang saya masukkan tadi untuk area taking profit itu ada 3 ya. Yang pertama ini kan kena entry tuh ya. Yang pertama bidding boss. Ini kalau misalkan high valid ini di break itu menjadi break of structure. Ya, ini akan menjadi calon break of structure. Itu RR-nya bentar kita pasin dulu. Sekitar 160 pips atau $16 per troy ounce ya, tergantung lotnya. Tapi kalau misalkan kita bidiknya itu hanya SND, dari SND itu SND, itu kita coba pindahkan ke line. Nah, di sini oke, dari ini ya. Ini supply. Jadi kita stop loss taking profitnya tuh di sini. Itu udah dapat sebentar. Kita balik lagi ke candle. Belum kena ya. Jadi masih di area ini. Kalau ini 1/2 ya. 104 pips ya. Tapi kalau misalkan kita pakai fix RR itu 1/2 katakanlah ya. 1/2. Ini juga running, tinggal dikit tadi hampir taking profit. Jadi stop lossnya itu 48 pips, taking profitnya itu 98 pips ya. Itu jadi tiga cara taking profit saya ya. Ini hanya sebuah tips ya, bisa dipakai bisa enggak. Ya tentu saja ketika sudah running 1/1 saya sudah taking profit parsial, SL-nya sudah BEP ya. Jadi kalau misalkan dia turun ya sudah, saya sudah dapat taking parsial. Gitu ya. Untuk hari ini saya coba cek di DXY seperti apa di Forex Factory. Oke, kita sudah ada di Forex Factory ya. Hari ini hari Selasa tanggal 17 Desember 2024. Untuk US dollar ada 2 rilis data ya. Yang pertama itu core retail sales itu prevision 0,1, forecastnya 0,4%. Jadi adanya prediksi kenaikan atau penguatan terhadap indeks dolar. Jadi kalau misalkan ini nanti kita menjelang news ya, kita TP manual aja. Jadi nggak harus sampai taking profit full ya, nggak apa-apa. Kemudian untuk rilis data yang kedua ada retail sales month of month, juga good news ya untuk prediksinya. Previsional 0,4%, forecastnya 0,6%. Jadi ada kenaikan. Ini lumayan signifikan ini harusnya, high impact ini. Nah, di sini nanti juga ada CAD ya. Dolar Kanada kemungkinan juga akan ada volatility. Kanada akan turun, berarti nanti untuk USD CAD akan buy. Sama, ini USD CAD akan kita analisa ya di USD CAD nanti, tapi akan saya update di Telegram. Oke, kita akan kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart ya. Di DXY atau indeks dolar sudah nampak sebuah break trendline ya dari bullish channel, tapi ini secara struktur memang belum ada change of character di eksternalnya ini ya. Jadi bos, kemudian ini
Sebentar, ini baru sebuah liquidity inducement. Jadi di sini nampak masih ada bullish-nya ya. Jadi nanti kemungkinan apakah harga, kalau misalkan dia break di 106 berarti ini sudah fix menjadi bearish ya kalau untuk di US dollar. Tapi melihat dari forecastnya kemungkinan ada lanjut kenaikan. Jadi kemungkinan untuk dolar untuk nanti malam kita akan coba cari peluang untuk sell ya. Areanya di mana ya? Nanti kita akan update di Telegram. Oke, mungkin itu aja ya untuk update analisa hari ini, hari Selasa untuk SAUUSD tanggal 17 Desember 2024 ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Buat teman-teman yang ingin join di VIP, silahkan klik link di deskripsi ya. Untuk mentorship juga linknya sudah saya taruh di deskripsi. Untuk channel Telegram gratis, silahkan cek link di deskripsi. Untuk join di Telegram untuk diskusinya ya, itu free, tapi ya teman-teman harus harus chat ke admin dulu ya, biar kita verifikasi dulu ya. Jadi kita akan saring benar-benar orang yang bisa dipertanggungjawabkan, baru kita akan approve ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Oke, akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.